tukang bangunan atau tukang kuli, RT. terus jadi security sampai sekarang udah S2. Terus awal kerjaan, Ya awal kerjaan saya langsung kuli bangunan Kang. 2017 saya kelar S2-nya. Gitu Kang. kita ganti nama channel kita bukan Dream Date Channel. Ya. Ruang Guru. Dalam hidup berpolitik itu yang jelas ada 3D kan. Iya. Yang penting doa, dukungan, Duit. Halo, Cikar everybody, welcome Ring. Balik lagi di YouTube channel kita Dream Date Channel di hari Senin ini. Samping kita ada apa ya? Perjalanan hidupnya yang menurut gua keren, Pak. Mantep dah. Mantep dah. Tadi kita sempat cerita-cerita dari awal ya, tukang bangunan atau tukang kuli, RT. terus jadi security sampai sekarang udah S2. Keren banget. Buat motivasi lah buat anak-anak zaman sekarang. Iyalah. Iya, kayak Dodi, no. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Sumaryono. ya. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. sehat. Kang Irfan aja ya. Wah, Biar iya, lebih- boleh. Kalau di rumah sakit saya panggil Kang Mantri gitu kan. Jadi kalau ini kita panggil Kang Irfan. Iya, santai-santai aja. Iya, dengan Kang siapa nih Kang? Boleh panggil siapa boleh sama Pak? Gope aja Gope. Oh, Kang Gope. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Pak, perjalanan hidup yang sangat terjal saya bilang gitu dari Iya. awal. Berarti merantau awalnya ya. Betul, Kang. Jadi kalau sedikit kita Flashback lah jauh. ya jauh sebelumnya kita merantau, kurang lebih saya masuk Kabupaten Bekasi itu khususnya di tahun 1996. Nah, Ya, jadi saya sudah mengawali merantau ke daerah Bekasi ini. Awalnya memang sangat pedih. Perjalanan saya itu dari Surabaya. awalnya mau merantau tuh mau Iya. ngapain ya Pak? Kenapa? Awalnya dari Surabaya ke sini tuh mau apa? Iya, justru kalau kita bicara sejarah, saya tuh masuk ke Bekasi ini di bawah salah satu dari orang China ya. Jadi ketemu pas pada waktu beliau lagi tur ke Bali. Jadi dari satu bis itu di situ kita saling kenalan lah ya, Iya, iya. kenalan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Pada waktu itu kan kita memang baru lulus sekolah gitu ya. Nah, saya ngobrol-ngobrol aja dengan salah satu itu adiknya bos yang di Cikarang sini, ya akhirnya mau nggak gitu kan, bos saya bisa nggak ke Bekasi gitu kan, minta kerjaan gitu ya. Ada gitu, tapi pada waktu dia menyampaikan tapi kasar kerjanya gitu. Nah, di sana kebetulan kakak lagi bangun gitu. Akhirnya saya ya saya putuskan oke siap gitu. Bagaimana sih perihnya orang merantau gitu kan, yang selama ini kita ketika anak-anak sekolah yang tadinya kita hanya minta orang tua, sekarang harus nyari sendiri, berkorban sendiri gitu kan. Akhirnya saya berusaha memantapkan untuk merantau ke Bekasi ini. Jadi perjalanan saya itu dari Surabaya, sempat singgah satu malam di rumah, langsung merantau lagi paginya ke sini sampai hari ini gitu Kang. Iya. Terus awal kerjaan. Ya awal kerjaan saya langsung kuli bangunan Kang. Kuli bangunan. Iya, kuli bangunan. Ketika itu saya masih bujangan ini ya. Oh, iya. Wah, bujangan namanya baru lulus sekolah kan ya. Meniti karir lah ya kan. Iya. Meniti karir, saya masuk bangunan. Nah, ketika itu saya alhamdulillah dipercaya dengan bosnya itu. Akhirnya saya pada waktu memang bos itu buka studio foto, Pak. Studio foto kalau ya di Abadi Foto lah ya. Akhirnya saya dikenalin dengan bosnya, akhirnya saya ditarik kerja di dalam. Saya di kuli bangunan itu kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan, terus saya kerja dengan bos di salah satu studio juga, foto itu pada waktu itu ya kurang lebih hampir 3 tahunan lah. 3 tahun. Ya setelah itu saya mengizin keluar, resign untuk kerja di perusahaan. Jadi kita ada beberapa kali pindah perusahaan, gitu kan. Perusahaan itu ngapain udah jadi security? Apa belum? Belum. Belum. Jadi sebelum saya di Anissa itu, kerja di Anissa itu jadi salah satu karyawan dulu. Itu berapa kali perusahaan saya pindah-pindah. Gitu Kang. Pada waktu itu kan sistemnya kan ya
kontrak ya Kang ya. Iya. Jadi kita ya setelah kontrak habis ya kerja lagi nyari lagi gitu. Nah, bahkan saya sendiri pun juga ngalami sebagai pedagang. Pedagang apa? Yaitu bubur ayam itu Kang. Pernah. Jadi sebelum saya masuk ke rumah sakit itu, Iya. jadi security gitu ya, saya sempat jualan juga dagang bubur ayam itu. Iya, itu selama kurang lebih 2,5 tahun lah ya. 2,5 tahun saya dagang. Keliling Pak. Enggak, saya kebetulan nge-time juga di tempat saya kerja dulu. Di tempat saya kerja dulu di studi foto itu, izin dengan bos itu dikasih lahan lah gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Terus di tahun-tahun 2003 saya meniti karir lagi sebagai karyawan lagi. Iya. Nanti Nggak sempat naik haji dong? belum. belum. Belum ya? Belum. Sebenarnya kalau mantep ya. Iya. Ya pada waktu itu kita akhirnya saya 2003 itu masuk ke rumah sakit Anissa itu sebagai ngelamar lah sebagai security. Ya karena pada waktu itu kan kita juga sedikit ya punya basic lah ya dengan seni bela diri dan sebagainya. Dites pada waktu itu juga lolos gitu kan. Ya akhirnya sampai alhamdulillah sampai hari ini kita masih aktif sebagai security di rumah sakit. Kurang lebih ya hampir jalan 20 tahun ini. Iya, kurang lebihnya ya. Udah 19 tahun lebih lah yang jelas begitu. Itu Kang perjalanan hidup saya. Seumuran Itu cewek lu 20 tahun. Iya. Iya, dia udah kerja security. Iya. Nah, untuk mencoba menjadi guru akademik, Pak, untuk Oh iya, ya betul. Ya alhamdulillah selain saya security sekarang juga sebagai pendidik juga Kang. Di salah satu SMK. Yang boleh saya sebut juga di SMK Negeri 2 Cikarang Barat dekat terminal sana. Ya kan dengan SMK Kitri Bakti yang swastanya ya kan. Jadi sebelum saya jadi guru tentu kita belajar juga. Belajar ya akademik kuliah lah ya. Nah, kebetulan pada waktu itu ada rekanan dosen mengajak saya untuk kuliah gitu kan. Nah pada waktu itu saya juga berpikir udah punya keluarga, udah punya anak gitu kan. Masa iya sih gak mau kuliah kan gitu kan. Akhirnya bener. dia ngasih motivasi ke saya si dosen ini, dicoba dulu deh gitu kan. Dicoba dulu Pak RW gitu ya. Pada waktu itu kan saya jadi RW juga ya. Di RW Sempat jadi juga. RW, Wah, pertama coba, meniti karir buat ya. apa aja udah pekerjaan buat Bapak. Iya. Coba Pak sebutin coba pekerjaan lu, gua pengen tahu lu coba sebutin pekerjaan dia. Banyak banget. Kuliah. Iya. Iya. Jadi tukang bubur, Iya. karyawan, Sampai sekarang. sekarang RW. Security. Ya. Banyak Terus banget udah, nggak tahu dah. ya. Itu Kang, kurang lebihnya Kang. Tapi awal berarti kuliah. Kuliah. Mencoba apa emang keinginan dulunya emang pengen guru gitu, Pak? Sebetulnya kalau kita bicara apa keinginan guru, sebenarnya cita-cita saya bukan guru Kang. Dari awal tuh angkatan udara saya. Ya, sebetulnya angkatan udara. Saya itu paling suka dengan TNI AU gitu. Jadi ya itulah perjalanan hidup manusia. Orang boleh mempunyai cita-cita setinggi tangan langit, tapi kalau Allah mudah menentukan itu ya kita jalanin gitu Kang. Iya benar. Jadi ya, makanya saya bilang setelah saya lulus program S1 alhamdulillah tahun 2000 kan saya lulus tahun 2013 Kang. Ya kan akhirnya saya coba dosen itu saya motivasikan dia dapat alhamdulillah saya bersyukur gitu ya. Nah, setelah itu saya melanjutkan di program S2-nya saya di Jakarta gitu. Di di program. Itu bagi waktunya gimana? Bagi waktunya Ya, awal. awalnya memang perjuangan luar biasa Kang. Selain kita memikirkan keluarga juga, kita harus bisa manajemen apa namanya ekonomi keuangan kita gitu. Itu. Ya waktu gitu kan. Makanya dalam hidup ini kita kenal dengan apa namanya 5P Pak. Nah, apa itu 5P? Yang pertama adalah paradigma. Udah berat dah lo, ngerti lu. Paradigma itu apa? Cara pandang. Makanya saya mengajarkan ke anak didik saya itu yang paling hidup itu kalau orang mau sukses, yang paling penting adalah apa? Paradigma, mindset pola pikir. Aduh. Nah, jadi harus dirubah. Bagaimana cara merubah? Kita harus mempunyai apa? Pemikiran yang positif. Gitu loh. Harus semangat untuk maju. Itu salah satunya, ya. Mindset lah, Mindset, kita. ya mindset pola pikir. Yang kedua adalah pengetahuan, Kang. Orang hidup itu harus butuh ilmu. Bener. Ya kan? Ilmu dan keterampilan. Apalagi zaman
apa ya digitalisasi sekarang ini yang modern serba digital, kita harus mengikuti perubahan zaman, gitu kan? Benar. Ya, itu kan? Tadi yang berapa tuh? Yang kedua ya? Kedua. Nah, yang ketiga adalah apa lagi? Perencanaan. Orang hidup itu harus punya rencana, ya. Segala sesuatunya harus punya rencana yang matang. Kira-kira saya bisa kuliah nyampe S2 ini harus direncanakan juga dengan budgeting, udah mikirin keluarga tadi, mikirin pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah selesai juga gitu ya. Nyampe program S2 Kak. Sebenarnya kalau diturutin nggak mikirin anak nih Kang, saya pengen program dokter nih sebetulnya. Karena saya masih mikirin putri saya ya kan. Ya alhamdulillah sih. Bersyukur Kang, kita punya putri juga sekolah udah di biaya negara semuanya. Jadi malah dapat beasiswa, di samping itu mulai dari asrama, mulai dari makannya, nyampe pendidikan selesai. Alhamdulillah sudah negara yang bayar. Bahkan dapat uang transport dari negara. Dari sekolahnya gitu kan, di kedinasan alhamdulillah, ya kan? Nah, tadi apa tadi? Ilmu pengetahuan udah ya. Nah, terus perencanaan, ya? Sudah. Yang selanjutnya apa tadi? Belum ya? Yang selanjutnya adalah pergaulan. Ya, namanya orang hidup itu harus dulu tuh orang bergaul. Bergaul, benar. Bergaul ya tentu dengan bergaul yang positif, yang kondusif, cari yang baik-baik, kan gitu ya Kang ya? Benar, Nah, namanya orang hidup itu harus butuh relasi, hubungan. Penting itu. Nah, ya dong. Benar. Orang pintar kalau kurang hubungan juga nggak jalan. Jadi semuanya itu harus sejalan dan seiring. Itu namanya terobosan hidup. Nah, yang terakhir adalah apa? Selain perencanaan tadi itu. Nah, terus apa lagi tadi? Pengetahuan, pergaulan. Yang terakhir adalah kira-kira apa? Tahu. Ayo. Lu tahu gak? Terakhir nih. Ya, terakhir nih. Ya, ini kalau saya akan mengajarkan ke peserta dia juga begitu. Benar. Tadi sering tanya Ini jawab. benar ini Pak, harus Gitu ya. dididik-didik nih. Ya. Nih. Dididik ini. Iya. Apalagi tahu nggak nih kira-kira nih Kang Irfan nih kira-kira apa coba? Nah, ya, ini selain narasumber juga kita boleh dong ya. Boleh. Bebas ini. Boleh di sini otak. Terlihat bodoh atau tidak di saya nih? Iya. Apa satu lagi Pak? Terakhir. Iya, terakhir itu yang paling penting adalah selain apa tadi? Pergaulan, pengetahuan, Apa tadi? Pertama kira-kira? Paradigma, ya kan? Pengetahuan, terus perencanaan, pergaulan, yang terakhir adalah terakhir apa kira-kira? Penyusutan. Kita nyusut aja gitu. Iya. Penyusutan. Apa PR saja kira-kira? Mungkin kita lanjutkan next berikut aja Pak. Berikutnya, ya. Ya dah, next selanjutnya ya saya kasih PR nih. Ya. Iya, nggak harus saya semua yang jelaskannya gitu ya. Benar Pak. Benar. Duh, nggak Oke. pegang HP nih Google nih. Berapa tahun Pak untuk S2 dari 2013? Berarti 2 tahun. 2 tahun. Iya, saya lulus tahun 2000, saya ngelanjut tahun 2015, terus 2017 saya kelar S2-nya. Gitu Kang. Sampai sekarang ini alhamdulillah saya juga masih aktif mengajar gitu. Mengajar. Iya, Di 2 SMA berarti. 2 SMK. Di SMK. Gila. Pikiran keren kan? Iya. Iya, buat anak-anak muda yang di luar sana yang selalu ngeluh, capek belajar, capek inilah ini. Lu udah enak sama orang tua, maksudnya dibiayain. Iya. Coba Oke. contoh Bapak Sumaryono di samping kita ini. Oke. Udah bekerja, banting tulang, menghidupi keluarga sampai S2 bisa. Iya, yang paling penting tadi P yang selanjutnya apa kira-kira? Mau diteruskan atau PR nih? Teruskan aja Pak. Oke. Soalnya P saya tuh agak menyinggung. Biar nggak ada ini ya, Iya. nggak ada ganjalan Iya. gitu ya. Yang terakhir adalah pengorbanan. Nah, betul kan? Jadi Saya mau ngomong orang- itu Pak awalnya. Oh gitu? Iya, padahal udah dijawab. Awalnya mau ngomong itu. Betul. Iya, dalam hidup ini harus butuh pengorbanan. Ya kan? Orang mau sukses jam itu pengorbanannya ya kayak saya contohnya ya dalam arti kita ya bersyukurlah kan. Pengorbanannya waktu, tenaga, pikiran, biaya. Ya. Bahkan apapun kita keluarkan untuk mencapai tujuan. Nah, makanya orang hidup itu harus punya tujuan.
Itu yang paling penting. Tujuan kita mau kemana arahnya. Gitu Kang. Itu benar. Nah, tapi kunci suksesnya lagi, orang hidup itu menurut saya hanya dua. Apa itu? Kejujuran dan disiplin. Kejujuran dan disiplin. Itu paling penting. Karena etika, karakter itu dibentuk dari kejujuran dan disiplin. Karena apa? Membutuhkan kepercayaan. Kalau orang udah percaya sama kita, insya Allah akan mengikuti rezeki itu. Amin. Gitu Kang. Benar. Kurang lebihnya seperti itu Kang ya. Benar. Itu kalau menurut saya, tapi kalau menurut orang-orang lain tentu berbeda. Iya. Mindset, pola pikir, cara pandang, ya tentu kan berbeda, gitu Kang. Iya, bener Pak. Kita ganti nama channel kita, bukan Dream Date Channel. Ya, Ruang Guru. Mendapatkan ilmu di sini. luar biasa. Ya. Luar biasa. Belajar lagi Iya. sekarang nih. Nah, dari perjalanan sangat jauh nih Pak, dari Iya. tukang kuli, security dan lain. Iya. Tiba-tiba menjadi mau kepala desa. Oh iya. Walaupun dalam arti gagal. Ya, belum terpilih lah. Belum. Ya. Belum rejek. Baik Kang Irfan. Iya, coba tiba-tiba kok bisa terjun ke dunia politik jadi kepala desa tuh gimana? Ya memang kalau kita bicara politik Kang ya, bagi saya adalah seorang pemimpin itu amanah atau titipan, ya kan? Bener Pak. Nah, dalam hidup saya tidak pernah saya mencalonkan diri. Jadi saya dicalonkan, Oh, dicalon. diminta oleh masyarakat dan diminta oleh salah satu pengusaha juga, ya untuk didorong maju ikut kompetisi lah, calon ya. kepala desa. Ya, siap. Pada waktu itu di tahun 2018, kebetulan serentak se-Bekasi Kak, Oh, se-Kabupaten iya. Bekasi ya. Iya. Nah, pada waktu itu memang tidak mudah menjadi calon, ya kan? Pada waktu itu kan saya sempat mengikuti uji kelayakan juga, karena menurut aturan bupati perda itu ketika calon di atas 5 itu harus mengadakan uji kompetensi tes, proper tes di yang diadakan oleh panitia kabupaten tentunya, seperti itu Kang. Tesnya apa aja Pak? Biasanya. Ya biasalah, ya tesnya ya tes tulis, tes akademik dan interview sebagainya gitu. Gitu Kang. Yang alhamdulillah kalau dari segi hasil sih tidak mengecewakan Iya pasti sebetulnya. lah. Iya. Iya, betul. Kawan. Gitu, Kang. Cuman kan kalah. Begitu. Iya, ya namanya tadi kan saya sampaikan ya. Dalam hidup berpolitik itu yang jelas ada 3D kan. Iya. Ya, yang penting doa, dukungan, Duit. ya, itu udah hukum apa ya? Ya yang di dunia itu loh. Ada Kita nggak lumrah, munafik lumrah, ya. ya. Betul. Apalagi sekelas lurah ya tahu sendiri lah. Iya. Gitu. Bapak untuk Ya. budget dari belakang itu menyiapkan berapa kisaran? Bapak tahu nggak? Apakah cuma ya udah saya nyalon, ayo. Enggak Kang, saya juga nggak tahu ya budgetnya berapa yang dikeluarkan. Saya sendiri juga nggak nanya gitu kan. Ya saya akan beliau yang ngusung ya. Ya nggak enak lah kita menanyakan dia ya. Gitu ya. Kalau bicara kita sendiri ya pasti keluar lah gitu lah. Gitu. Tapi keluar berarti uang pribadi keluar. Ya lumayan. Ya tabungan ya yang kita milikin ya alhamdulillah pada waktu itu ikut buat pencalonan juga gitu. Gitu Kang. Karena kepala desa itu gimana ya? Pengeluarannya gila-gilaan. Iya. Iya, serangan pajar dan lain-lain. Hidup tuh yang ngerinya. Iya. Iya. Ya, serangan ya itu. Ya, betul. Dan lucu lah kalau dunia politik walaupun berduit tapi kan masyarakatnya begitu ya Pak ya? Iya. Ya, ya tidak semua, Iya, akan tetapi hampir lah, ya kan? Hampir. Hampir. Hampir 90% lah. Ya, gitu. Tidak Udah semua tapi pasti. hampir. Ya, Apa yang dirasa awal-awal Pak bisa mencalonkan gitu? Seneng kah? Sedih atau kok bisa ya saya seperti ini? ya mungkin masyarakat melihat ketika saya mengabdi ke masyarakat ya, artinya ya memang kita akan memilih karir kalau di bidang pemerintahan. Saya juga dari RT. Jadi RT terus 1 periode, jadi RW 2 periode. Saya mengundurkan diri karena lulus tes calon lurah, akhirnya saya mundur jadi RW gitu Pak. Jadi mungkin sebagian masyarakat merasakan kepemimpinan pada waktu saya mewakili warga perumahan itu, ya memang nyampe hari ini pun dirasakan masyarakat. Yang salah satunya adalah program yang sudah terrealisasi, bantuan dari pemerintah pada waktu itu lumayan Pak.
Iya. buat jaringan PDAM itu yang sekarang dirasakan masyarakat. Saya pikir ya alhamdulillah lah gitu. Itu mungkin salah satu. Kalau pengorbanan ya tadi kan, kalau tadi pengorbanan ya, terakhir. nah, pengorbanan mengabdi masyarakat ya saya pikir nggak kurang-kurang lah. Artinya ketika kita masyarakat yang berduka dan sebagainya, saya kadang-kadang malah mengantarkan ke kampung halaman, Iya. gitu kan, nyari ambulan dan sebagainya. Yang sakit ya selagi kita masih mampu bantu kita bantu, Benar. gitu kan. Yang sakit kita antar, gitu. Ya tapi kan realitanya kalau kita bicara tadi ke Salah Lurah nggak dilihat jasa-jasa kita itu, ya kan? Iya. Yang dilihatnya ya itu. Dek. Ya. Undang-undang ada dasar ya. Itu. Gitu. Iya, mau kita jeripaya gimana Iya. gimana. Ya. Ya tapi pada dasarnya kita serahkan Allah aja lah. Iya, Ya, karena Allah yang Maha tahu dan semuanya. Mungkin belum takdir kita menjadi seorang Iya. kepala desa lah ya. Iya. Ya mudah-mudahan kelak nggak jadi di lurah, jadi dewan. Ya, mudah-mudahan kan gitu ya. Amin. Amin. Saya masih punya cita itu arahnya ke dewan. Mudah-mudahan lah ke depannya gitu. Sambil kumpul-kumpul. Aduh, gitu. Tapi yang dirasa Pak, yang dirasa pas setelah penyebutan nama Bapak gagal, maaf nih ya. Ya, iya. Apa yang dirasa? Sedih kah atau harus memikir, wah duit gua nih habis segini tapi gua kalah atau gimana? Yang saya rasakan pada waktu itu ya biasa saja sih Kang, nggak terlalu apa namanya kebeban. Karena memang saya dari awal itu sudah apa namanya Bismillah ya. Nah, memang Bismillah, saya niat untuk mengabdi ke masyarakat. Ketika nggak jadi pun juga tidak ada masalah buat saya gitu. Bahkan kita udah menjalani doang, langsung kerja lagi. Kerja malam Kang. Gila. Lah, Jadi iya, di ketika- depan panggung begini Iya. langsung kerja. Jadi Bayangkan. saya langsung kerja. Jadi tidak ada beban bagi saya, gitu Kang. Ada stres berarti. Oh nggak ada, ya karena saya nggak punya utang jadi nggak stres. Mungkin kalau saya kebeban utang mungkin beda ya. Nah, iya, Ya, dong. gitu. Jadi karena apa? Jadi nyari pemimpin paradigma inilah yang harus mindset kita berubah. Bagaimana pemerintahan bagus, carilah pemimpin yang bagus. Gitu. Jangan dibebankan dengan biaya. Gitu. Kalau biaya udah, mohon maaf dalam tanda kutip, ya udah di atas miliaran bahkan. Bagaimana kita mau memimpin masyarakat benar? Pasti itu ujung-ujungnya apa? Uang. Iya, Balik modal. Benar. Bagaimana caranya? Kan gitu kan? Iya. Nah ini kita realita loh. Bukan apa. Gitu faktanya seperti itu. Fakta nih. Ya, gitu Kang. Jadi pada waktu saya nggak punya utang ya biasa-biasa saja. Saya kerja lagi. Ya, yang kita profesi yang sekarang kita nikmati ya alhamdulillah masih satpam dan sebagai pendidik. Gitu aja. Udah itu aja hebat Gitu Pak. Kang. Tapi ngerasa kecewa dengan nggak warga samping. Ya. Udah ayo udah Pak, kita dukung begini tapi kenyataannya Ya. ya gitu. Ya, namanya orang sudah terjun ke politik tentu kita harus siap segala sesuatunya Kang. Iya Pak. Jadi saya tidak ada rasa sakit hati maupun kekecewaan itu ya sedikit saja sih sebetulnya. Ya manusiawi Ya, kalau kecewa manusiawi ya. itu, manusiawi. Tapi yang bisa mengendalikan adalah kita sendiri. Nah, Gitu Kang. Pada dasarnya kita bersyukur sajalah. Mungkin kalau saya jadi lurah bukan belum tentu saya pikir malah bebas seperti ini Nah, gitu kan. itu, Jadi benar. diambil Iya, hikmahnya Kang. Karena jadi pemimpin itu tidak mudah gitu. Makanya jadi pemimpin itu banyak. Tapi memimpin itu yang sulit. Makanya seorang pemimpin dibutuhkan apa? Pemimpin yang punya rasa. Rasa apa? Rasa memiliki, rasa mengayomi, ya saling menghargai warga masyarakat. Itu yang paling penting. Jangan ada maunya doang deket sama masyarakat. Nah, itu. Dan udah jadi lupa dengan masyarakat. Itu jangan Kebanyakan sampai. Pak. kadang kalau lurah tuh ada rasa menikahi. Itu udah Itu. realita. Iya, Iya, ya betul. begitulah ya. Wah, ini narasumbernya udah luar biasa ini. Udah ke politik ya. pengalaman. Pengalaman hidup sih Pak ya. Ya pengalaman hidup. Tapi untuk milih, Ya. saya kasih pilih security apa guru? Kalau milih ya Pak? Kalau milih. Ya kalau milih sebenarnya saya masih berat nih Kang. Karena semua punya historis. Jadi kehidupan saya jadi nggak bisa saya tinggalkan juga gitu. Nggak mungkin saya tinggalkan rumah sakit Anissa karena dari nol pun ibarat susahnya pun saya sampai bisa sekolah, nyampe S2 pun kita bekerja di rumah sakit Anissa. Jadi kalau suruh milih saya masih berat nih, belum bisa.
Iya betul. Ya kalau untuk jenjang karir mungkin di guru juga bisa gitu. Tapi saya masih bisa, selagi bisa dijalanin kita jalanin. Gitu Kang. Kedepannya mau ada beberapa apa? Mau kuliah lagi atau mau jadi tadi ketua dewan atau mau jadi dewan? Rencana sih dewan. Dewan. Iya. Rencana saya tapi cita-cita lah. Saya siapa? Iya. Di samping gua apa? Kan cita-cita boleh ya? Boleh. Ah, Pak. Ada gitu. yang larang kalau cita-cita dan Betul. impian. Boleh, Pak. Betul. Presiden atau Pak sekalian Pak? Ya, Jadi presiden. amin. Nah, Presiden. Lu rakyat gagal. Dukungannya kurang. Dukungannya Mana kurang. sih, kan cuma janji manis masyarakat. Oh iya, Lu bener. tahu sendiri, Pe. Manis. Masyarakat sekarang. iya. Bener, Kampung bener. gua aja begitu. Terjadi manjang lagi. Ya intinya apa ya? Selalu perbanyak mimpi. Menurut saya gitu Pak ya. Iya. Mimpi itu jangan sedikit-sedikit. Betul. Cuman jangan didiemin mimpinya. Iya. Harus kita laksanakan gitu. Kata Soekarno, gue pernah kata-kata Soekarno Iya, Bu. yang itulah. Iya. Raihlah cita-cita setinggi langit. Itu, Pak. Walaupun kamu jatuh bakal ada apa? Iya. Iya, itu. Ada emas. Wah, ada bintang-bintang. Ada bintang-bintang Gitu. yang menggapai. Lu nggak tahu pasti kan? Ya. Jadi nggak ada kata-kata mutiara buat nih. Jadi malu. Kan tadi udah diwakilin. Oh iya, Iya, diwakili iya, ada iya. Bapak. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Siap. Mudah-mudahan jadi anggota dewan. Amin, amin Kang. Amin. Ya saya pribadi juga mengucapkan terima kasih sudah diajak bergabung di apa nih Dream Dad. Mudah-mudahan Dream Dad selalu apa namanya sukses dan jaya Amin. dan bisa bermanfaat untuk warga masyarakat tentunya. Gitu Amin, kan. amin, amin. Hatur nuhun kan sudah sekali lagi mudah-mudahan sukses selalu lah Amin, amin, amin. untuk Akang Irfan Nah, dan iya. tim tentunya gitu ya. Amin, amin, Terima amin, kasih. Pak. Karena saya pun tahun besok mau nyalonin lurah, Pak. Amin, amin, Iya, amin. iya. Iya. Sama-sama dan sama-sama yang milih. Yang mah gua doang. Iya, iya. Pokoknya buat yang di luaran-luaran sana yang males kuliah, males Iya. belajar dan lain-lain. Iya. Ya contohlah Bapak Sumaryono di samping kita gitu. Ya motivasi lah buat kalian yang nonton-nonton ini biar semangat, makin semangat. Iya. Gitu. Karena ada selalu 5P ya tadi Pak ya. Betul, 5P. 5P. Intinya emang Iya. selalu ada pengorbanan dalam hidup ini. Iya, benar. Apapun itu. Ya udah selesai lah kayaknya, udah capek banget gua ngomong nih walaupun udah jelas di Iya. sini. Dan saya pesan sedikit nih. Oke, kalau ada boleh. waktu Satu mungkin ya bener, untuk saya lupa sama gurunya di samping apa kita namanya ya, Bapak guru. untuk peserta didik saya tentunya Iya. tetaplah berjuang ya, tetap berjuang. Mulai dari sekarang raihlah cita-cita, mumpung masih ada waktu, masa depan yang lebih cerah, ya kan? Nah, tetap semangat, disiplin untuk belajar dan belajar mencari ilmu. Mudah-mudahan Gila. Luar biasa. Gila. Kembali lagi ke ruang guru kita. Thank you everybody. Thank you. God bless you.